Gudang rokok diduga ilegal hangus terbakar. Bocah sekolah dasar tenggelam di Sungai Musi. Selamat pagi, apa kabar pemirsa? Senang sekali saya dapat menjumpai Anda dalam berita kriminal Borgol. Dua sajian informasi tadi mengawali jumpa kita pada pagi hari ini. Beragam informasi kriminal lainnya telah kami siapkan untuk Anda. Bersama saya Ari Kristianto, inilah Borgol selengkapnya. Pemirsa, sebuah gudang rokok yang berada di kawasan padat penduduk Jalan Syekh Wayudin, Desa Kemilau Baru, Kecamatan Batu Raja Timur, hangus terbakar. Musibah ini mengakibatkan ribuan bungkus rokok hangus terbakar. Api baru bisa dipadamkan 1 jam kemudian. Sebuah rumah yang dijadikan gudang rokok hangus terbakar pada Jumat pagi. Asap tebal mengepul dari dalam bangunan yang berada di kawasan padat penduduk di Jalan Syekh Wayudin, Desa Kemilau Baru, Kecamatan Batu Raja Timur, Kabupaten Oku. Salah seorang warga menyatakan api muncul sekitar pukul 9 pagi yang sebelumnya diawali kepulan asap dari bagian atap. Api kemudian membesar dan mulai menghancurkan bangunan di bagian atap. Warga sekitar berupaya memadamkan api hingga akhirnya mobil pemadam kebakaran tiba di lokasi dan berhasil memadamkan api 1 jam kemudian. Menurut warga, rumah yang terbakar sudah lama menjadi gudang rokok. Belum diketahui penyebab kebakaran saat kejadian gudang dalam kondisi kosong. Kejadiannya sekitar pukul berapa, Pak? Kalau menurut informasi kan sekitar jam 9. Jam 9. Gara-gara apa, Pak? Belum tahu. Belum tahu ya? Belum tahu ya. Musibah kebakaran ini mengakibatkan ribuan bungkus rokok hangus terbakar dan kerugian ditaksir mencapai ratusan juta rupiah. Kasus ini ditangani oleh Polsek Batu Raja Timur dan Satreskrim Polres Oku. Dari Ogan Komering Ulu, Widari Agustino, iNews melaporkan. Pemirsa, lepas dari pengawasan orang tua, seorang bocah berusia 7 tahun tenggelam di Sungai Musi. Korban terpleset ke Sungai Musi saat akan mencuci tangan usai memancing. Ratusan warga di Dermaga 7 Ulu Palembang dihebohkan dengan tenggelamnya seorang bocah berusia 7 tahun di perairan Sungai Musi. Menurut warga, korban awalnya sedang memancing di pinggir perairan Sungai Musi bersama 8 orang temannya tanpa ditemani orang tua. Usai memancing, korban lalu mencuci kaki dan tangan di tepian Sungai Musi. Diduga licin, korban kemudian terpleset dan tercebur ke sungai. Korban yang diduga tak bisa berenang terseret arus sungai. Saat korban terjatuh, ombak di Sungai Musi tengah tinggi. Warga yang mendapat laporan dari teman-teman korban berusaha mencari keberadaan korban dengan peralatan seadanya. Namun korban tak kunjung ditemukan dan diduga sudah terseret arus sungai. Bibi korban yang diberitahu warga jika keponakannya hilang di perairan Sungai Musi, sok dan menangis di pinggir Sungai Musi dan hendak mencari korban. Beruntung warga langsung mengamankan bibi korban. Kejadiannya dari pagi tadi, kira-kira jam setengah 11-an. Kita sudah konfirmasi, berita itu juga dapat dari Pak RT dan Pak RW yang menghubungin aku pagi tadi. Sampai sekarang belum ketemu, tapi sudah kita hubungi dari Polsek dengan Babinsa kami. Tim Basarnas Palembang dibantu warga terus melakukan pencarian korban namun terkendala cuaca. Dari Palembang, Muhammad David, iNews melaporkan. Sementara itu, bocah tenggelam di Sungai Musi akhirnya ditemukan dalam kondisi sudah tidak bernyawa. Korban ditemukan mengapung di Sungai Musi di Kelurahan 7 Ulu, Kecamatan Seberang Ulu 1, Kota Palembang, 1 hari pasca kejadian.
Video amatir warga ini memperlihatkan saat korban berusia 8 tahun dievakuasi warga dengan kondisi tak bernyawa. Korban yang diketahui masih duduk di bangku sekolah dasar ini ditemukan warga di Jalan Kiai Haji Azhari, Kelurahan 7 Ulu, Kecamatan Seberang Ulu 1, Kota Palembang dengan kondisi mengapung. Pihak kepolisian dan Basarnas Kota Palembang telah melakukan pencarian selama 1 hari di kisaran Sungai Musi. Korban baru bisa ditemukan warga sekitar 1 hari pasca kejadian. Anggota polisi perairan Polrestabes Palembang menyatakan korban tenggelam saat sedang memancing. Korban ditemukan tak jauh dari lokasi tenggelam. Tenggelam kami sudah bergabung dengan Satpol Air, dengan Basarnas. Sudah 1 hari dari kemarin mencari. Pada pukul 18 tadi sudah ditemukan tidak jauh dari TKP. Jenazah korban telah dibawa ke rumah duka oleh pihak keluarga dan rencananya akan dimakamkan esok hari. Dari Palembang, Muhammad David, iNews melaporkan. Pemirsa, usai jeda kami akan segera kembali dengan informasi pensiunan guru dijambret di atas flyover Polda Sumsel. Informasi akan kami hadirkan sesaat lagi. Ini berita ekonomi. Baru dan berbeda dari berita lainnya. Saya Syahna Suartono, News Update di iNews. Selamat malam pemirsa. Bapak sadar nggak menggantikan seorang menteri yang sangat populer? Ahmad Saroni mengatakan waktu saya gembel dulu. Seberapa gembel sih Anda dulu? Di Wuhan, apakah Wuhan, ya. menggunakan vaksin yang sama, Pak? Benih loh. Yang sebelumnya dilarang untuk ditangkap sekalipun. Jangan jadi pejabat untuk jadi orang kaya. Salam inspirasi. After Hours with Helmi Yahya, setiap Jumat pukul 18.30, live hanya di iNews. Ini berita ekonomi. Baru dan berbeda dari berita lainnya. Saya Syahna Suartono, News Update di iNews. Yang baru di iNews dengan konsep talk show hadir di prime time. Nggak cuma promosi, tapi berbagi ilmu dan informasi juga. Kenapa akhirnya beralih karyawan ke usaha sendiri selain? Hah? Hari gini masih cari kerja. Kenapa nggak jadi pengusaha? Kita mendengar kisah-kisah sukses tadi. Mau jadi pengusaha sukses? Nonton deh Kata Sandi. Kata Sandi hanya di iNews. Call Me Mel hadir kembali. Ini bagus banget loh. Udah tahu. Kita lanjutin perjalanan kita. Lebih seru dan lebih heboh. Ih, Kenta lu imut banget sih, gak ada Tyson, gue bawa pulang lo. Bukan aku yang milih, kan mereka yang milih aku. Halu. Maafin bucinnya. I love you Indonesia. Call Me Mel, setiap Senin dan Selasa pukul 20.15, hanya di iNews. Pukul 1 siang. Dengan warna baru. Pastinya lebih seru. Lebih keren. Dan lebih kepo. Intense Reborns hanya di iNews. Ini dia. Sandiaga Uno. Wow, ini luar biasa nih. Tips usaha, berani mengambil resiko, keluar dari zona nyaman. Buat anak-anak milenial, mereka harus proaktif, harus jemput bola. Kata siapa? Kata Sandi. Kata Sandi, setiap Senin pukul 18.30, live hanya di iNews. Wah. Kayak jawara nggak? Selamat malam pemirsa. Bapak sadar nggak menggantikan seorang menteri yang sangat populer? Ahmad Saroni mengatakan waktu saya gembel dulu. Seberapa gembel sih Anda dulu? Di Wuhan, apakah Wuhan, ya. menggunakan vaksin yang sama, Pak? Benih loh. Yang sebelumnya dilarang untuk ditangkap sekalipun. Jangan jadi pejabat untuk jadi orang kaya. Salam inspirasi. After Hours with Helmi Yahya, setiap Jumat pukul 18.30, live hanya di iNews.
Yang baru di iNews dengan konsep talk show hadir di prime time. Gak cuma promosi, tapi berbagi ilmu dan informasi juga. Kenapa akhirnya beralih karyawan ke usaha sendiri selain? Hah? Hari gini masih cari kerja. Kenapa nggak jadi pengusaha? Kita mendengar kisah-kisah sukses tadi. Mau jadi pengusaha sukses? Nonton deh Kata Sandi. Kata Sandi hanya di iNews. Ini berita ekonomi. Baru dan berbeda dari berita lainnya. Saya Syahna Suartono, This Update di iNews. Udah promo masih sepi aja nih. Bosan dengan promo itu aja? Pengen pemasukan lebih meningkat? Mau. Saatnya beriklan di RCTI di kotamu. Harga terjangkau, bikin cuan nambah terus. Pasang iklan di RCTI Ads aja. RCTI Ads hadir di 10 kota. Sementara itu pemirsa, seorang ibu rumah tangga berusia 59 tahun ditemukan meninggal dunia bersimbah darah di rumahnya di Jalan Palembang Betung, kilometer 18, Kelurahan Sukamoro, Kecamatan Talang Kelapa, Kabupaten Banyuasin. Belum diketahui penyebab pasti kematian korban. Setelah mendapat informasi warga, polisi mendatangi rumah korban di Jalan Palembang Betung, kilometer 18, Kelurahan Sukamoro, Kecamatan Talang Kelapa, Kabupaten Banyuasin. Petugas kemudian mendapati korban bernama Yuliana berusia 59 tahun telah meninggal dunia dengan kondisi tergeletak bersimbah darah. Polisi kemudian mengevakuasi korban ke rumah sakit untuk dilakukan visum guna mengungkap penyebab kematian korban. Terungkapnya kematian korban berdasarkan kecurigaan warga yang melihat lampu rumah korban menyala selama 2 hari. Warga lalu menghubungi ketua RT setempat. Saat itu kondisi rumah korban terkunci. Setelah diketuk tidak ada jawaban, warga dan ketua RT melihat dari celah dinding rumah dan melihat korban tergeletak bersimbah darah di lantai rumah. Karena kuncinya tergantung di dalam. Akhirnya kesepakatan bersama dengan Maro dijongkel lama kelinggir. Lalu menurut informasi warga, selama ini korban tinggal bersama saudaranya Harul Simanjuntak. Namun Harul tidak berada di rumah saat korban tewas. Setelah mendapat informasi warga, polisi mendatangi rumah korban di Jalan Palembang Betung, kilometer 18, Kelurahan Sukamoro, Kecamatan Talang Kelapa, Kabupaten Banyuasin. Beralih ke informasi lainnya pemirsa, 2 petani jagung di Kabupaten Oku Selatan ditangkap polisi karena nekat mengedarkan narkoba jenis sabu. Kedua tersangka telah 7 bulan mengedarkan sabu di atas perbukitan Desa Tanjung Beringin, Kecamatan Buana Pemacah. Kedua tersangka DA dan DF yang berprofesi sebagai petani jagung ini hanya bisa menyesali perbuatannya setelah ditangkap Satres Narkoba Polres Oku Selatan. Kedua tersangka nekat mengedarkan sabu di atas perbukitan Desa Tanjung Beringin, Kecamatan Buana Pemacah, Oku Selatan. Keduanya ditangkap di pondok perkebunan yang berada di perbukitan tidak jauh dari desa tersangka. Ditangkapnya tersangka setelah polisi mendapatkan informasi jika kedua tersangka kerap bertransaksi narkoba di perkebunan. Polisi mengamankan barang bukti 10 paket sabu seberat 1,82 gram, uang tunai, timbangan digital, dan 3 bala plastik bening. Kedua tersangka mengedarkan sabu dengan harga Rp100.000 per paket. Tersangka mengaku telah 7 bulan mengedarkan sabu. Uang hasil penjualan sabu digunakan tersangka untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Transaksi di kebun ya? Iya. Sudah berapa lama itu transaksi di kebun itu? Kurang lebih 7 bulan, 8 bulan Pak. 7 bulan ini. Kasat Narkoba Polres Oku Selatan Ibtu Henry menyatakan masih memeriksa kedua tersangka untuk mengungkap bandar pemasok sabu. Sekitar 1 jam dari bawah itu naik ke atas, dapat di pondok itu ada tersangka si Dodi dengan si Dari, kemudian pondoknya kita geledah, itu ditemukan 10 paket hemat ya, paket hemat sabu-sabu. Kedua tersangka dijerat dengan Undang-Undang Narkotika Nomor 35 Tahun 2009 dengan ancaman hukuman minimal 5 tahun penjara dan maksimal 20 tahun penjara. Dari Oku Selatan, Teddy Hendrawan, iNews melaporkan.
Pemirsa, poluan cantik viral di media sosial, informasi akan kami hadirkan sesaat lagi. Udah promo masih sepi aja nih. Bosan dengan promo itu aja? Pengen pemasukan lebih meningkat? Mau. Saatnya beriklan di RCTI di kotamu. Harga terjangkau, bikin cuan nambah terus. Pasang iklan di RCTI Ads aja. RCTI Ads hadir di 10 kota. Yang baru di iNews dengan konsep talk show hadir di prime time. Gak cuma promosi, tapi berbagi ilmu dan informasi juga. Kenapa akhirnya beralih karyawan ke usaha sendiri selain? Hah? Hari gini masih cari kerja. Kenapa nggak jadi pengusaha? Kita mendengar kisah-kisah sukses tadi. Mau jadi pengusaha sukses? Nonton deh Kata Sandi. Kata Sandi hanya di iNews. Ini berita ekonomi. Baru dan berbeda dari berita lainnya. Saya Syahna Suartono, This Update di iNews. Ini dia, Sandiaga Uno! Wow, ini luar biasa nih. Tips usaha, berani mengambil resiko, keluar dari zona nyaman. Buat anak-anak milenial, mereka harus proaktif, harus jemput bola. Kata siapa? Kata Sandi! Kata Sandi setiap Senin pukul 18.30 live hanya di iNews. Wah, kayak jawara nggak? Selamat malam pemirsa. Bapak sadar nggak menggantikan seorang menteri yang sangat populer? Ahmad Saroni mengatakan waktu saya gembel dulu. Seberapa gembel sih Anda dulu? Di Wuhan, apakah Di Wuhan, ya. menggunakan vaksin yang sama, Pak? Benih loh. Yang sebelumnya dilarang untuk ditangkap sekalipun. Jangan jadi pejabat untuk jadi orang kaya. Salam inspirasi. After Hours with Helmi Yahya setiap Jumat pukul 18.30 live hanya di iNews. Pukul 1 siang. Dengan warna baru. Pastinya lebih seru. Lebih keren. Dan lebih kepo. Intense Rebounds hanya di iNews. Call Me Mel hadir kembali. Ini bagus banget loh. Udah tahu. Kita lanjutin perjalanan kita. Lebih seru dan lebih heboh. Ih, Kenta lu imut banget sih, gak ada Tyson, gue bawa pulang lo. Bukan aku yang milih, kan mereka yang milih aku. Halu. Maafin buncit ya. I love you Indonesia. Call Me Mel setiap Senin dan Selasa pukul 20.15 hanya di iNews. Pukul 1 siang. Dengan warna baru. Pastinya lebih seru. Lebih keren. Dan lebih kepo. Intense Rebounds hanya di iNews. Ini dia, Sandiaga Uno! Wow, ini luar biasa nih. Tips usaha, berani mengambil resiko, keluar dari zona nyaman. Buat anak-anak milenial, mereka harus proaktif, harus jemput bola. Kata siapa? Kata Sandi! Kata Sandi setiap Senin pukul 18.30 live hanya di iNews. Wah, kayak jawara nggak? Call Me Mel hadir kembali. Ini bagus banget loh. Udah tahu. Kita lanjutin perjalanan kita. Lebih seru dan lebih heboh. Ih, Kenta lu imut banget sih, gak ada Tyson, gue bawa pulang lo. Bukan aku yang milih, kan mereka yang milih aku. Halu. Maafin buncit ya. I love you Indonesia. Call Me Mel setiap Senin dan Selasa pukul 20.15
hanya di iNews. Ini berita ekonomi. Baru dan berbeda dari berita lainnya. Saya Syahna Suartono, This Update di iNews. Selamat malam pemirsa. Bapak sadar nggak menggantikan seorang menteri yang sangat populer? Ahmad Saroni mengatakan waktu saya gembel dulu. Seberapa gembel sih Anda dulu? Di Wuhan, apakah Di Wuhan, ya. menggunakan vaksin yang sama, Pak? Benih lobster. Yang sebelumnya dilarang untuk ditangkap sekalipun. Jangan jadi pejabat untuk jadi orang kaya. Salam inspirasi. After Hours with Helmi Yahya, setiap Jumat pukul 18.30, live hanya di iNews. Jajaran Polres Muara Enim dan TNI serta pejabat Pemda Muara Enim membagi-bagikan ribuan masker kepada masyarakat, mulai dari tukang becak, pembeli maupun pedagang dan tukang ojek. Langkah yang dilakukan ini diharapkan mampu menekan angka penyebaran virus COVID-19. Selain melakukan operasi justisi, Polres juga melakukan imbauan secara humanis, salah satunya adalah membagikan masker dan mengingatkan masyarakat untuk tetap patuh pada protokol kesehatan. Mendapat pembagian masker dan hand sanitizer gratis, masyarakat sangat terbantu karena mereka bisa menambah stok masker untuk mengganti masker lama yang sudah usang. Masyarakat juga berharap pandemi segera berlalu dan kondisi bisa kembali normal. Selama 10 hari ke depan kami akan mencoba menurunkan angka penyebaran COVID. Walaupun operasi justisi berjalan, tapi tindakan yang humanis tetap harus kita laksanakan. Makanya hari ini kami Polri bersama-sama dengan Pemda, Dinas Kesehatan, BPPD, TNI, kami membagikan masker dan hand sanitizer serta melakukan penyemprotan disinfektan di seluruh kota Muara Enim. Ibu, dari bantuan tadi kayak mana, Bu? Oh, kita dapat dari bantuan masker sama Hand sanitizer buat kesehatan. Harapan kita, Bu, dengan bagian ini, Bu? Supaya kita menjaga apa? Jadi saya, Bu, harapan kita dengan dibagikannya masker dan sama hand Untuk sanitizer mengurangi penyebaran corona. Selain membagikan masker dan hand sanitizer, petugas Polres Muara Enim juga melakukan penyemprotan disinfektan di tempat keramaian. Kegiatan ini akan berlangsung selama 10 hari ke depan dengan harapan mampu menekan penyebaran COVID-19. Dari Muara Enim, Edwin Sasatria, iNews melaporkan. Anda masih bersama kami di Berita Kriminal Borgol. Pemirsa, seorang poluan berhati mulia viral setelah video aksinya membantu wanita lanjut usia membawa barang dagangannya ke dalam mobil angkot tersebar di media sosial. Para netizen pun mengapresiasi tindakan poluan cantik ini. Video yang sempat viral ini membuat pihak kepolisian banjir pujian dari masyarakat setelah melihat seorang polisi wanita sedang membantu seorang nenek membawa barang dagangannya. Tindakan poluan berhati mulia ini terjadi di lokasi Jalan Merdeka, Palembang. Poluan cantik ini pun tidak menyadari jika tindakannya direkam warga. Dirinya baru mengetahui setelah rekan profesinya memberitahu jika aksinya membantu wanita lanjut usia dengan membawakan barang dagangannya sang nenek ke mobil angkot viral di media sosial. Aibda Desri Wahyuni lulusan Polri tahun 2003 sekaligus ibu rumah tangga dengan 2 orang putrinya ini membuat bangga institusi kepolisiannya. Saat itu, Aibda Desri Wahyuni sedang belajar dan mencari inspirasi di Jalan Merdeka, Kelurahan Bukit Kecil, Kecamatan Ilir Barat 1, Palembang. Usai sarapan pagi, Desri melihat seorang nenek dan membantu sang nenek yang kondisinya lagi tidak sehat. Ya, kemarin sudah saya panggil ya yang bersangkutan ya. Saya ajak diskusi dan saya sedikit berikan penghargaan. Mungkin dari Pak Karus DM, juga dari Kapolres Tabesnya akan memberikan penghargaan seperti itu, dari saya demikian. Dan kebetulan kalau tidak salah yang bersangkutan sedang ikut tes untuk SIP. Saya tanya, ya nanti kita pertimbangkan nanti untuk SMK-nya dan seterusnya. Kapolda Sumsel akan memberikan penghargaan kepada Aibda Desri Wahyuni yang saat ini tengah mengikuti pendidikan akademik kepolisian. Dari Palembang, Muhammad David, iNews melaporkan.
Pemirsa, untuk meningkatkan kinerja dan berprestasi dalam bekerja, Kapolda Sumsel memberikan 35 unit sepeda kepada anggota polisi. Pemberian sepeda ini juga diharapkan mampu dapat memotivasi anggota polisi Polda Sumsel dalam meningkatkan pelayanan dan perlindungan kepada masyarakat. Pembagian 35 sepeda ini dilakukan oleh Kapolda Sumsel Irjen Polisi Eko Indraheri dan Wakapolda Brigjen Polisi Rudi Setiawan di halaman Mapolda Sumsel pada Kamis lalu. Pemberian sebanyak 35 sepeda ini merupakan inisiatif orang nomor 1 di jajaran Polda Sumatera Selatan, Irjen Polisi Eko Indraheri, dimaksudkan untuk memotivasi kinerja anggota Polda Sumsel. Sepeda yang diberikan tiap unit di lingkungan Polda Sumsel, mulai dari Direktorat Kriminal Umum, Kriminal Khusus, Satintel, Provos, Pelayanan Masyarakat, dan Pegawai Negeri Sipil Polda Sumsel. Pemberian sepeda ini diharapkan dapat meningkatkan performa polisi dalam melayani dan memberikan perlindungan terhadap masyarakat. Irjen Polisi Eko Indraheri mengingatkan anggotanya untuk tidak terlibat dalam penyalahgunaan narkoba dan tindak kriminal lain yang akan merugikan karir dan masa depan mereka. Hingga saat ini Polda Sumatera Selatan telah melakukan tindakan tegas terhadap belasan anggota polisi yang terlibat dalam penyalahgunaan narkoba. Mereka diberhentikan dengan tidak hormat. Dari Palembang, Muhammad David, iNews melaporkan. Pemirsa, informasi tadi mengakhiri jumpa kita pada pagi hari ini. Saya Ari Kristianto mewakili teman-teman yang bertugas mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda dan tetap waspada. Ini dia, Sandiaga Uno! Wow, ini luar biasa nih. Tips usaha, berani mengambil resiko, keluar dari zona nyaman. Buat anak-anak milenial, mereka harus proaktif, harus jemput bola. Kata siapa? Kata Sandi! Kata Sandi, setiap Senin pukul 18.30, live hanya di iNews. Wah. Kayak jawara nggak? Selamat malam pemirsa. Bapak sadar nggak menggantikan seorang menteri yang sangat populer? Ahmad Saroni mengatakan waktu saya gembel dulu. Seberapa gembel sih Anda dulu? Di Wuhan, apakah Di Wuhan, ya. melakukan vaksin yang sama, Pak? Benih lobster. Yang sebelumnya dilarang untuk ditangkap Ya. sekalipun. Jangan jadi pejabat untuk jadi orang kaya. Salam inspirasi. After Hours with Helmi Yahya, setiap Jumat pukul 18.30, live hanya di iNews. Yang baru di iNews, dengan konsep talk show, hadir di prime time. Gak cuma promosi, tapi berbagi ilmu dan informasi juga. Kenapa akhirnya beralih karyawan ke usaha sendiri selain? Hah? Hari gini masih cari kerja. Kenapa nggak jadi pengusaha? Kita mendengar kisah-kisah sukses tadi. Mau jadi pengusaha sukses? Nonton deh Kata Sandi. Kata Sandi, hanya Di iNews. Pukul 1 siang. Dengan warna baru, Pastinya lebih seru lebih keren, dan lebih kepo. Intense Intense Reborn hanya di iNews. Call Me Mel hadir kembali. Ini bagus banget loh. Udah tahu. Kita lanjutin perjalanan kita. Lebih seru dan lebih heboh. Ih, Kentan lu imut banget sih, gak ada Tyson, gue bawa pulang loh. Bukan aku yang milih, kan mereka yang milih aku. Halu. Maafin bucin ya. I love you Indonesia. Call Me Mel, setiap Senin dan Selasa pukul 20.15, hanya di iNews. Selamat malam pemirsa. Bapak sadar nggak menggantikan seorang menteri yang sangat populer? Ahmad Saroni mengatakan waktu saya gembel dulu. Seberapa gembel sih Anda dulu? Di Wuhan, apakah Di Wuhan, ya. melakukan vaksin yang sama, Pak? Benih lobster. Yang sebelumnya dilarang untuk ditangkap sekalipun. Jangan jadi pejabat untuk jadi orang kaya. Salam inspirasi. After Hours with Helmi Yahya, setiap Jumat pukul 18.30, live hanya di iNews.
Gudang rokok di Baturaja Timur Oku ludes terbakar. Lingkungan tercemar debu, warga Muara Enim hentikan truk batu bara. Bonsai kelapa datangkan rezeki bagi kakek Junaidi. Selamat pagi, apa kabar pemirsa? Senang sekali saya dapat menjumpai Anda dalam iNews Sumsel. 3 saja informasi tadi mengawali jumpa kita pada pagi hari ini. Beragam informasi lainnya telah kami siapkan untuk Anda. Bersama saya Ari Kristianto, inilah iNews Sumsel selengkapnya. Pemirsa, sebuah gudang rokok yang berada di kawasan padat penduduk di Jalan Syekh Wahyudin, Desa Kemilau Baru, Kecamatan Baturaja Timur, hangus terbakar. Akibat kejadian tersebut, ribuan bungkus rokok hangus terbakar dan api baru bisa dipadamkan 1 jam kemudian. Sebuah rumah yang dijadikan gudang rokok hangus terbakar pada Jumat pagi. Asap tebal mengepul dari dalam bangunan yang berada di kawasan padat penduduk di Jalan Syekh Wahyudin, Desa Kemilau Baru, Kecamatan Baturaja Timur, Kabupaten Oku. Salah seorang warga menyatakan api muncul sekitar pukul 9 pagi yang sebelumnya diawali kepulan asap dari bagian atap. Api kemudian membesar dan mulai menghancurkan bangunan di bagian atap. Warga sekitar berupaya memadamkan api hingga akhirnya mobil pemadam kebakaran tiba di lokasi dan berhasil memadamkan api 1 jam kemudian. Menurut warga, rumah yang terbakar sudah lama menjadi gudang rokok. Belum diketahui penyebab kebakaran saat kejadian gudang dalam kondisi kosong. Kejadiannya sekitar pukul berapa, Pak? Kalau menurut informasi kan sekitar jam 9. Jam 9. Gara-gara apa, Pak? Belum tahu itu. Belum tahu ya? Belum tahu ya. Musibah kebakaran ini mengakibatkan ribuan bungkus rokok hangus terbakar dan kerugian ditaksir mencapai ratusan juta rupiah. Kasus ini ditangani oleh Polsek Baturaja Timur dan Satreskrim Polres Oku. Dari Ogan Komering Ulu, Widari Agustino, iNews melaporkan. Warga Desa Karangraja, Kecamatan Muara Enim, Kabupaten Muara Enim melakukan aksi damai di Jalan Lintas Sumatera, Kabupaten Muara Enim. Pasalnya warga kesal dengan debu jalan raya yang diduga jatuh dari kendaraan pengangkut batu bara. Dari pantauan di lapangan, tampak debu-debu berterbangan seperti gumpalan asap hitam saat dilalui oleh kendaraan. Warga Karangraja mengaku debu sangat mengganggu aktivitas masyarakat. Warga sempat melakukan penghadangan dan bersih tegang memperingatkan para sopir pengangkut batu bara serta kendaraan lain agar memperlambat laju kendaraan. Pasalnya debu yang tersapu oleh roda kendaraan berterbangan kemana-mana sehingga menyebabkan kemacetan panjang. Setelah audiensi dengan pihak kepolisian, amarah masyarakat sedikit meredah, namun tetap menunggu klarifikasi dari pihak pertambangan terkait permasalahan tersebut. Anggota BPD Desa Karangraja sekaligus perwakilan warga, Hasan, mengatakan amarah masyarakat sudah tidak bisa dibendung. Mereka kesal bertahun-tahun hanya mendapatkan debu dari operasi perusahaan tambang batubara di Kabupaten Muara Enim. Mana pertanggungjawaban dari perusahaan itu untuk debu atau polusi debu ini. Kedepannya apa ada langkah-langkah dari ini gimana? Ya kalau dari kami masyarakat mintanya dari perusahaan itu harus tindak lanjut. Ya mana istilahnya kedepannya lebih disterilkan lagi atau mana dengan desa ini harus ada tindak lanjut dari perusahaan. Warga mengaku tidak ada tindakan apapun terkait permasalahan ini. Warga akan melakukan penghentian kendaraan dan warga tetap menunggu klarifikasi dari pihak perusahaan tambang batubara di Kabupaten Muara Enim. Dari Muara Enim, Edwin Sasatria, iNews melaporkan.
Pemirsa, seorang bocah berusia 8 tahun, anak laki-laki di Palembang tenggelam di perairan Sungai Musi saat korban sedang memancing di pinggir sungai. Korban baru ditemukan 1 hari setelah kejadian oleh warga dengan kondisi mengapung tak jauh dari lokasi kejadian. Mayat. Yang kemarin baru ketemu sekarang. Inilah video amatir milik warga saat detik-detik korban NC 8 tahun dievakuasi warga dengan kondisi tak bernyawa. Korban yang diketahui masih duduk di bangku sekolah dasar ini ditemukan warga di Jalan Kiai Haji Ashari, Kelurahan 7 Ulu, Kecamatan Seberang Ulu 1 Palembang dengan kondisi mengapung. Pihak kepolisian dan Basarnas Kota Palembang telah melakukan pencarian selama 1 hari di Sungai Musi, namun korban baru ditemukan sehari kemudian. Petugas kepolisian Polair Polrestabes Palembang, korban tenggelam saat sedang memancing. Korban ditemukan oleh warga tak jauh dari lokasi tenggelam. Korban tenggelam kami sudah bergabung dengan Satpol Air, dengan Basarnas. Sudah 1 hari dari kemarin mencari. Pada pukul 18 tadi sudah ditemukan tidak jauh dari TKP di dermaga Kapiten. Untuk korban sendiri memang tidak bisa berenang? Menurut informasinya orang tua memang tidak bisa berenang. Bang, ditemukan dalam posisi ngapung atau nyangkut, Bang? Jenazah korban telah dibawa ke rumah duka oleh pihak keluarga untuk dimakamkan. Dari Palembang, Muhammad David, iNews melaporkan. Pemirsa, usai jeda kami akan segera kembali dengan informasi pembangunan gedung perkantoran Pali hanya gundukan tanah. Tetaplah bersama kami di iNews Sumsel. Udah promo masih sepi aja nih. Bosan dengan promo itu aja? Pengen pemasukan lebih meningkat? Mau. Saatnya beriklan di RCTI di kotamu. Harga terjangkau, bikin cuan nambah terus. Pasang iklan di RCTI Ads aja. RCTI Ads hadir di 10 kota. Ini berita ekonomi. Baru dan berbeda dari berita lainnya. Saya Syahna Suartono, News Update di iNews. Yang baru di iNews dengan konsep talk show hadir di prime time. Gak cuma promosi, tapi berbagi ilmu dan informasi juga. Kenapa akhirnya beralih karyawan ke usaha sendiri selain? Hah? Hari gini masih cari kerja. Kenapa nggak jadi pengusaha? Kita mendengar kisah-kisah sukses tadi. Mau jadi pengusaha sukses? Nonton deh Kata Sandi. Kata Sandi hanya di iNews. Selamat malam pemirsa. Bapak sadar nggak menggantikan seorang menteri yang sangat populer? Ahmad Saroni mengatakan waktu saya gembel dulu. Seberapa gembel sih Anda dulu? Di Wuhan, apakah ya. menggunakan vaksin yang sama, Pak? Benih lobster. Yang sebelumnya dilarang untuk ditangkap sekalipun. Jangan jadi pejabat untuk jadi orang kaya. Salam inspirasi. After Hours with Helmi Yahya setiap Jumat pukul 18.30 live hanya di iNews. Ini dia, Sandiaga Uno! Wow, ini luar biasa nih. Tips usaha, berani mengambil resiko, keluar dari zona nyaman. Buat anak-anak milenial, mereka harus proaktif, harus jemput bola. Kata siapa? Kata Sandi! Kata Sandi setiap Senin pukul 18.30 live hanya di iNews. Wah, kayak jawara nggak? Pukul 1 siang. Dengan warna baru. Pastinya lebih seru. Lebih keren. Dan lebih kepo. Intense Reborn hanya di iNews. Call Me Mel hadir kembali. Ini bagus banget loh. Udah tahu. Kita lanjutin perjalanan kita. Lebih seru dan lebih heboh. Ih, Kenta lu imut banget sih, gak ada Tyson, gue bawa pulang lo.
Bukan aku yang milih, kan mereka yang milih aku. Halu. Maafin bucin ya. I love you Indonesia. Call Me Mel, setiap Senin dan Selasa pukul 20.15 hanya di iNews. Yang baru di iNews dengan konsep talk show hadir di prime time. Gak cuma promosi, tapi berbagi ilmu dan informasi juga. Kenapa akhirnya beralih karyawan ke usaha sendiri selain... Hah? Hari gini masih cari kerja. Kenapa nggak jadi pengusaha? Kita mendengar kisah-kisah sukses tadi. Mau jadi pengusaha sukses? Nonton deh Kata Sandi. Kata Sandi hanya di iNews. Pemirsa, meski menelan dana hingga mencapai 4,6 miliar rupiah, pembangunan gedung perkantoran di Kabupaten Pali hanya menjadikan gundukan tanah. Sungguh ironis, pemandangan ini terjadi di tengah kesulitan masyarakat dalam menghadapi pandemi saat ini. Beginilah kondisi pekerjaan pembangunan gedung perkantoran yang menelan dana hingga miliaran rupiah. Terlihat hanya ada gundukan tanah yang didorong oleh alat berat, lalu dibakar dengan kayu dan seng. Dari penyelusuran media di website LPSE Kabupaten Pali, proyek yang dilakukan pelelangan di bulan September tahun 2020 yang dimenangkan oleh PT Adi Pramana Mahorgra bersumber dari dana APBD Kabupaten Pali dan di leading sektor oleh Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman. Proyek ini dikerjakan dalam 75 hari kalender, namun saat ini waktu pelaksanaan sudah habis. Terlihat juga pada papan informasi bahwa pengerjaan proyek sudah habis masa waktunya. Kondisi ini membuat Ormas Pemuda Pancasila Kabupaten Pali angkat bicara dan akan melakukan pengecekan ke lapangan. Jika memang ditemukan dugaan kerugian negara, mereka akan segera melaporkan kepada pihak yang berwajib. Sangat menyayangkan jika memang di Kabupaten Penuh Kalabak Lematang Ilir ini ada proyek pembangunan gedung yang ternyata itu hanya sekedar dorongan tanah saja. Jadi kami Ormas Pemuda Pancasila mengharapkan kalau memang jika itu terjadi, kami harap kepada aparat penegak hukum, baik pihak kepolisian maupun kejaksaan, untuk segera menindaklanjuti itu. Protes juga dilakukan oleh Sekretaris Partai Perindo Pali. Dirinya akan berkoordinasi langsung ke DPRD Pali, khususnya Komisi 2 yang membidangi pembangunan. Saya sangat menyayangkan dengan pekerjaan yang nilainya 4,7 miliar terkesan sia-sia. Nanti kami berkoordinasi dengan pihak DPRD di Komisi 2 untuk melanjuti pekerjaan ini. Saat awak media mendatangi gedung DPRD Pali, namun tak satu pun wakil rakyat yang berkomentar, seolah-olah mereka tutup mata. Kondisi yang sama dilakukan oleh Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman Pali, lantaran belum ada yang dapat dikonfirmasi terkait pekerjaan proyek ini. Dari Pali, Bisrun Silvana, iNews melaporkan. Pemirsa, pasar kalangan tradisional di awal terusan SP Padang, Kabupaten Ogan Komering Ilir diancam tutup jika para pedagang dan pembeli masih membandel tidak mematuhi protokol kesehatan. Para pedagang dan pembeli di pasar tradisional awal terusan SP Padang, Kabupaten Ogan Komering Ilir masih saja membandel dalam mematuhi protokol kesehatan yang diterapkan. Fakta ini terlihat saat petugas gabungan dari Danramil, Babin Kamtipmas, Satpol PP, Puskesmas, dan pemerintah setempat melakukan pemantauan pasar. Masih banyak di antaranya yang mengabaikan protokol kesehatan, yakni tidak menggunakan masker dan tidak menjaga jarak. Petugas pun terpaksa memberikan sanksi bagi warga pelanggar berupa push-up dan juga hafalan teks Pancasila. Sebelumnya, pasar tersebut sudah pernah ditutup agar penyebaran virus COVID-19 bisa ditekan. Namun mengingat akan kebutuhan ekonomi warga, maka kembali dibuka. Pasar akan kembali ditutup jika masyarakat masih mengabaikan protokol kesehatan. Pak, pasar ini pernah ditutup ya? Pernah kita tutup, bahkan ada sebulan ya Pak Kanisio? Ya. Sebulan kita tutup, tapi karena kita ada toleransi supaya ekonomi masyarakat tetap berjalan, mereka bisa makan, bisa membeli juga untuk bahan pokok, sehingga kita toleransi dengan syarat mereka melaksanakan protokol kesehatan. Tidak dilaksanakan Pak? Ketika mereka tidak melaksanakan, maka kita akan berikan sanksi.
Dan ketika mereka tetap ngeyel, tidak melaksanakan, mungkin sanksi yang tegas kita akan menutup pasar. Wilayah Puskesmas, alhamdulillah di 7 wilayah desa kita tidak ada yang terbongkar. Kemarin sempat yang ada yang terinfeksi, tapi cepat dari Puskesmas secepat mungkin menindaklanjuti. Kita membagikan masker kepada orang yang tidak memakai masker, dan kita didampingi oleh Kapolsek dan Danramil, kita memberikan sanksi. Masyarakat diminta untuk terus mematuhi protokol kesehatan dalam mencuci tangan, menjaga jarak, dan menggunakan masker, hindari kerumunan atau keramaian. Dari Ogan Komering Ilir, Fitriadi, iNews melaporkan. Pemirsa, guna memastikan kondisi partai tetap solid, Dewan Pimpinan Wilayah Sumsel Partai Perindo melakukan konsolidasi partai ke DPD Perindo Kabupaten Lahat. Konsolidasi ini digelar untuk memastikan kesiapan Partai Perindo menghadapi pemilu 2024 mendatang. Di Kabupaten Lahat, Perindo meraih 2 kursi dari 5 dapil yang ada. Kondisi ini diharapkan mampu ditingkatkan pada pemilu yang akan datang. Ketua DPW Perindo Sumsel Februar Rahman menekankan agar DPD Perindo DPD Lahat agar tidak berpuas diri dengan capaian saat ini. Meski belum maksimal, kondisi DPD Perindo Lahat diharapkan mampu ditingkatkan pada pemilu 2024 yang akan datang. Februar Rahman juga memastikan ada tindakan yang diambil untuk kader-kader yang dianggap tidak solid demi kepentingan partai. 4 bulan atau 5 bulan ke depan Sumsel harus selesai semua. Ketika ada satu kabupaten tidak menyelesaikan, harus selesai semua. Saya yakin itu masih selesai semua, dan kalau memang semangat mereka belum bangkit, rasa kita reposisi. Kita tidak buang kadernya, mungkin kita silakan istirahat dan membangun semangatnya di luar struktur, tapi dia tetap jadi kader kita. Sementara itu, Husril Pansah, Ketua DPD Partai Perindo Kabupaten Lahat memastikan akan melaksanakan konsolidasi lanjutan ke tingkat kecamatan guna memastikan kondisi partai tetap solid. Rapat konsolidasi hari ini kita melakukan persiapan untuk pengurus Dewan Pimpinan Daerah untuk proses verifikasi faktual dan administrasi dalam menuju pemilu 2024, dan bersyukur hari ini Partai Perindo tetap solid untuk melakukan verifikasi faktual dan administrasi ini. Meskipun tergolong partai politik pendatang baru, DPD Perindo Lahat mampu merebut 2 kursi anggota legislatif dari 5 dapil di Kabupaten Lahat. Dari Lahat, Bala Putra, iNews melaporkan. Pemirsa, bonsai kelapa datangkan rezeki bagi kakek Junaidi. Informasi akan kami hadirkan sesaat lagi. Ini berita ekonomi. Baru dan berbeda dari berita lainnya. Saya Syahna Suartono, News Update di iNews. Call Me Mel hadir kembali. Ini bagus banget loh. Udah tahu. Kita lanjutin perjalanan kita. Lebih seru dan lebih heboh. Ih, Kenta lu imut banget sih, gak ada Tyson, gue bawa pulang lo. Bukan aku yang milih, kan mereka yang milih aku. Halu. Maafin bucin ya. I love you Indonesia. Call Me Mel, setiap Senin dan Selasa pukul 20.15, hanya di iNews. Pukul 1 siang. Dengan warna baru. Pastinya lebih seru. Lebih keren. Dan lebih kepo. Intense Reborn hanya di iNews. Yang baru
di iNews dengan konsep talk show hadir di prime time. Gak cuma promosi, tapi berbagi ilmu dan informasi juga. Kenapa akhirnya beralih karyawan ke usaha sendiri selain? Hah? Hari gini masih cari kerja. Kenapa nggak jadi pengusaha? Kita mendengar kisah-kisah sukses tadi. Mau jadi pengusaha sukses? Nonton deh Kata Sandi. Kata Sandi hanya di iNews. Selamat malam pemirsa. Bapak sadar nggak menggantikan seorang menteri yang sangat populer? Ahmad Saroni mengatakan waktu saya gembel dulu. Seberapa gembel sih Anda dulu? Di Wuhan, apakah Di Wuhan, ya. akan vaksin yang sama, Pak? Benih lobster. Yang sebelumnya dilarang untuk ditangkap sekalipun. Jangan jadi pejabat untuk jadi orang kaya. Salam inspirasi. After Hours with Helmi Yahya setiap Jumat pukul 18.30 live hanya di iNews. Ini dia. Sandiaga Uno! Wow, ini luar biasa nih. Tips usaha, berani mengambil resiko, keluar dari zona nyaman. Buat anak-anak milenial, mereka harus proaktif, harus jemput bola. Kata siapa? Kata Sandi! Kata Sandi setiap Senin pukul 18.30 live hanya di iNews. Wah! Kayak jawara nggak? Pukul 1 siang. Dengan warna baru, Pastinya lebih seru lebih keren, dan lebih kepo. Intense Intense Reborn hanya di iNews. Terima kasih Anda masih bersama kami di iNews Sumsel. Pemirsa, demi meningkatkan kinerja dan berprestasi dalam bekerja, Kapolda Sumsel Irjen Pol Eko Indra Heri memberikan 35 unit sepeda kepada anggotanya. Pembagian sepeda diharapkan memberikan motivasi bagi personil Polda Sumsel. Pembagian 35 sepeda ini dilakukan oleh Kapolda Sumsel Irjen Polisi Eko Indra Heri dan Wakapolda Brigjen Polisi Rudi Setiawan di halaman Mapolda Sumsel pada Kamis lalu. Pemberian sebanyak 35 sepeda ini merupakan inisiatif orang nomor 1 di jajaran Polda Sumatera Selatan, Irjen Polisi Eko Indra Heri, dimaksudkan untuk memotivasi kinerja anggota Polda Sumsel. Sepeda yang diberikan tiap unit di lingkungan Polda Sumsel, mulai dari Direktorat Kriminal Umum, Kriminal Khusus, Satintel, Provos, Pelayanan Masyarakat, dan Pegawai Negeri Sipil Polda Sumsel. Pemberian sepeda ini diharapkan dapat meningkatkan performa polisi dalam melayani dan memberikan perlindungan terhadap masyarakat. Irjen Polisi Eko Indra Heri mengingatkan anggotanya untuk tidak terlibat dalam penyalahgunaan narkoba dan tindak kriminal lain yang akan merugikan karir dan masa depan mereka. Hingga saat ini Polda Sumatera Selatan telah melakukan tindakan tegas terhadap belasan anggota polisi yang terlibat dalam penyalahgunaan narkoba. Mereka diberhentikan dengan tidak hormat. Dari Palembang, Muhammad David, iNews melaporkan. Pemirsa, hobi mengoleksi tanaman hias kian meningkat di masa pandemi COVID-19. Salah satunya tanaman hias yang sedang naik daun di kota Palembang adalah bonsai kelapa. Pohon kelapa yang dikerdilkan ini ternyata mendatangkan rezeki bagi seorang kakek Junaidi, perajin bonsai kelapa di Jalan Sukarela, Palembang. Mau tahu seperti apa? Berikut liputan selengkapnya untuk Anda. Di masa pandemi COVID-19 banyak pekerjaan yang dilakukan dari rumah, sehingga terkadang butuh hiburan untuk menghilangkan stres. Salah satunya dengan mengoleksi tanaman hias. Anda bisa melengkapi koleksi tanaman hias di rumah Anda dengan bonsai kelapa seperti yang satu ini. Varian bonsai yang satu ini tidak kalah menarik dengan jenis lainnya. Bentuknya yang unik dan hasilnya pun tidak terlalu besar sehingga dapat sekaligus dihadirkan di dalam rumah sebagai unsur dekorasi natural tambahan. Puluhan bonsai kelapa ini merupakan kreasi kakek berusia 60 tahun Junaidi, warga Jalan Sukarela, Kecamatan Sukarami, Kota Palembang. Untuk membuat bonsai kelapa, tunas kelapa yang baru tumbuh sebelumnya dibersihkan dan dipindahkan ke dalam pot yang sudah diberi media tanah dan pupuk. Ada juga yang diletakkan dalam media air sehingga akarnya tumbuh, tergantung dan akan dibentuk seperti apa bonsainya.
Di teras rumahnya, Junaidi membentuk bonsai kelapa seperti perut semut. Ada yang terlihat akarnya menyelubungi bonggol kelapa dan ada juga yang original. Dari keunikan kelapa ini ya pertama ya dari kita bagaimana kita motivasinya membuat itu apa yang bikin seperti seperti ini seperti kayak semut atau apa ini itu sebenarnya kombinasi kita atau kayak kita bikin ori kayak gini. Jadi selera kita bagaimana cara membuatnya itu dari kita sendiri supaya kelihatannya unik, cantik dan banyak penggemarnya. Lihat bonsai, kemudian saya juga sangat hobi dengan bonsai kelapa. Kalau Bapak keunikannya apa nih bonsai? Maksudnya Pak? Keunikan bonsai kelapanya apa? Saya senang Pak karena saya lebih senang ke bonggolnya Pak, karena bonggol gede tapi kecil gitu loh Pak. Jadi kesannya kelapa itu bisa lebih kecil dari yang aslinya gitu. Sejumlah pameran bonsai kelapa di kabupaten dan kota di Provinsi Sumatera Selatan telah diikuti oleh Junaidi berulang kali. Bonsai kelapa miliknya bahkan dibeli oleh bupati dan wali kota, di mana ia mengikuti pameran. Pemirsa, informasi tadi mengakhiri jumpa kita pada pagi hari ini. Saya Ari Kristianto, mewakili teman-teman yang bertugas, mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat pagi dan selamat beraktivitas. Kolmimel hadir kembali. Ini bagus banget loh. Udah tahu.